Hey guys, selamat malam. Wuhui, gile, udah berapa lama kita gak jumpa? Kalau udah jenggotan. Aduh, kita tuh 2001 ya? 2001. 2001. Udah. Anggap aja 2001 harus sama rata. Gimana nih kegiatan? Alhamdulillah lancar lah ya. Lancar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih lo udah datang di Art 14 Studio. Bahasa kerennya sih Art 14. Artinya apa tuh maksudnya tuh? Boleh tahu? 14 lah. 14. Iya, art itu kan artinya seni ya. Seni. 14 angka dong ya. Tanggal lahir gue tanggal berapa coba? 14. 14. Studio adalah tempat atau wadah tempat kita berkarya. Jadi di sini bisa untuk photoshoot, bisa juga podcast atau gua kan suka karena art suka make upan atau apapun lah, anything yang penting kan berkarya kan. Photoshoot boleh tapi Kalau dari hobi bisa jadi cuan kenapa enggak gitu? yes, kenapa enggak. Jadi alhamdulillah saat ini gue seneng banget ketemu sama teman-teman yang zaman dulu yang jadi kurus sekarang sudah membesar. Yang ini pokoknya semua banyak perubahan. Tapi yang tidak berubah apa? Perasaan kita dong. Asik. Oke apa? Iya dong, gila. Perasaan itu nggak boleh berubah. Kalau berubah nggak mungkin kita kumpul hari ini ya nggak? Iya. Jadi kalau kita ngebahas masa lalu ya luar biasa ya. Pasti banyak banget kejadian yang pasti menyenangkan. Yang dibahas pasti tentang dulu dan ketawa-ketawa. Yang menyenangkan aja bisa jadi cerita lucu sekarang malahan. Tentu. Kira-kira lu punya cerita apa tuh? Zaman dulu ya sedih itu Wis. kita nanggepinnya bukan nangis cuy. Gimana? Ketawa aja. Oh, jadi sedih membawa ke Cuman kesininya sekarang ketika diceritain bisa jadi ketawa. Enggak, tapi dulu gue pun Lu sedih apa ngenes? Enggak, lu sedih apa ngenes? iya. Sedihnya coba dong. Apa sih cerita? Lu waktu gua enggak naik anjing. Gimana enggak sedih? Sekolah di mana enggak naik? Kelas gua agak anjing. Enggak perlu dibahas. Kita satu sekolah ya? Iya. Berarti nggak menjamin semua anak 30 itu bisa naik kelas semua berarti? 110 bos. 110. Gua bukan karena enggak pinter. Tapi Kurang hoki. Nyokap gua untuk biaya sekolah tuh kebanyakan. Jadi ya udah daripada kembali mendingan gua habisin. Di spend ya, di spend. Iya. Kalau gue yang bikin Dananya buat 3 juta, jadi 5 juta. Ya udah. paham nggak hitung-hitungannya? Paham kan? Paham. Kayak naik angkot Dia lah lu tuh enggak ada hitungan kembalian. pinter, cuma kok bisa naik gitu yang gue bingung. Kalau gue yang seneng dari SMA gini dong. Salah satu SMA yang ada jadi pasar. Itu Tempat salah satu kita SMA dulu, kita. Jadi gimana perjalanan pada saat lu masuk Dan dari itu- ujung ke itu ujung? Cukup fenomenal tuh. Kita jalan kaki aja, SMA itu macet. Apalagi naik kendaraan coba. Dan itu berangkat sekolah aja. Belum sampai sekolah udah kelihatan capek gitu. Kenapa? Satu, harus ketemu sama Pedagang tukang kerang. Yoi. Ya kan, kedua harus duluan sama ibu-ibu yang bawa keranjang yang kesenggol aja pasti. Di mana sih lu? Itu sebenarnya momen. Tunggu, gue mau nanya di mana sekolahnya? Di Ben Hill lo ya? Ben lah, Ben. Oh salah, gue Ben Lai. Ben Hill, Ben Lai. Ben Lai, dengan Melayu. Gue mau tambahin, selain ibu-ibu sama orang-orang yang mau ke pasar tuh ada satu. Ketika lu turun dari angkot, lu akan ngerasain deg-degan, gue dipalak nggak ya? Gini kan gue dipalakan nih hari ini. Ya. Sekolahan lain itu dengar bel sekolah, pulang hati seneng. Kalau kita deg-degan anjing. Nyampe angkot aman gak ya? Begitu jalan tiba-tiba hilang tuh. Kayak kawanan antelop nyebrang sungai isinya buaya tuh. Tiba-tiba zup hilang. Dulu kita gitu. Dan itu kita Keluar nggak jalanin pakai sama- sepatu. Mungkin 1 tahun pertama lah ya. Dan itu cukup lama. Iya, Cukup iya. lama. Dan Tiba-tiba dari agak samping ada ngerangkul, bos ada di dressing nggak? Asik. dan sebenarnya itu momen yang agak Dulu sih sedih kan, ngeri ya. agak ngeri buat mental kita sendiri. Tapi itu bisa kita rubah bagaimana sedemikian rupa tuh. Lu bertahan kan? Dikit satu kita bertahan, kedua ya happy aja sebenarnya. Ya akhirnya gitu. kan abang-abangan situ kan ke kita kan siapa? Iya ada. Ya itu akhirnya lah. ada beberapa Jagoan pasar lah ya. Jagoan Iya. pasar lah. Mau nggak mau kita satu itu merendah lah ya. Iyalah kalau nggak abis lo, abis lo hilang. Datang, tuh. Iya. Coba dia lihat lu sekarang. Boy. Be, apa? Hilang. Untungnya dia udah meninggal duluan. Dendam.
sebut nama? Jangan sebut. Jangan sebut Sebut nama saya Mawar, Ntar cukup. dia ngerasa dipublikasiin lagi. Iya. Minta-minta ini lagi, fee Ntar, lagi. iya. Terus sekolah juga kelasnya dulu bisa-bisa lah ya. Ngasih kelas kandang. Wah, nggak usah Ingat disebut. nggak yang waktu kita MOS orientasi Bahasa lu. Mos. Apa? Mos apa? MOS masa orientasi sekolah. Sekarang udah enggak ada. Tawa tuanya lu berarti. Iya. Kita pas lagi disuruh baris berbaris kan. Ya iya baris berbaris. Tuh, apa maksudnya? Kenapa gitu pas MOS orang disuruh baris berbaris? Harusnya? Ya saya pengenalan sekolah itu ya lu keliling dong tur sekolahan gitu. Ini enggak suruh baris berbaris gitu. Nah terus yang nyebelinnya adalah kita baris berbarisnya depan kantor guru nih. Ini anak kampung dateng nih minta kolekan. Padahal itu masih wilayah sekolah. Sampai akhirnya kita ajarin ya. Dia mintanya gope ya. Gue tambahin dong gope-gope. Anjing. Gue SMP aja minta 2000 loh. Lu minta gope, gue kok murah banget sih lu. Iya bener kan Nyam ya? Iya. Jadi seru banget ya cerita-cerita kita tuh zaman putih abu-abu ya. Di situ banyak banget pelajaran gimana cara kita survive, ya kan. Saatnya kita ngenes, tapi kita harus bertahan. Kalau enggak berhenti di situ, hilang kalau kata dia. Pembentukan karakter ya, Membentukkan karakter, mental tentunya. Terus strategi kita supaya kita bertahan tuh gimana? Kita bergaul, iya. Gimana caranya kita nggak kena palak? Kalau binatang tuh insting bertahan hidup. Insting bertahan hidup. Mau gimana caranya gue Gila. bertahan. Ini insting bertahan, Bertahan sekolah. bertahan sekolah. Seru. Gue nggak naik. Mau malu, bodo amat. Gue tetap sekolah coy. Iya betul. Tapi cuma Sepultura yang punya acara live streaming zaman dulu. Nonton antara SM Walang sama SM Cikini berantem. Lu bayangin. Iya bener Lu lewat naik ke itu atas ya, genteng. kelas kandang tuh ya. Iya. Karena kita posisinya di tengah-tengah kan. Kita cuma ngeliat doang Kita kan. sebagai penonton. Gila. Budiman gitu. Bawaannya luar biasa itu. Emang salah satu pendidikan mental itu juga adanya di pas sekolah itulah. Iya. Gitu. Akhirnya nggak kaget juga ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Gue pertama datang. Dan berlanjut dong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa membawa diri seandainya kita keluar dari area-area Priuk. Contohnya gue di 9 tahun, nah gue di Cikampek. Yang dulu kerjaan gue harus ngadepin yang namanya Ormas, Karang Taruna, dan segala macem. Dan di situ kita ngebentuk gimana caranya nih supaya kita nggak jadi bulan-bulanan mereka, tapi kita bisa merangkul mereka gitu loh. Strategi dong ya. Strategi. Nah itulah yang dididik dari kita sama tinggal di Priuk, baik di sekolah, di lingkungan kita. Kita dididiknya kayak seperti itu. Gimana caranya lu bisa survive tuh di luar gimana sih gitu kan? Betul. Lu harus dihadapin sama masalah-masalah dulu nih dari lu masa muda. Suatu saat nanti ketika lu berada di daerah luar, ya lu bisa berpikir sendiri gimana caranya lu bertahan gitu. Betul. Siap. Tapi by the way, kita anak Priuk loh. Anak Priuk kan? Lu anak mana? Sampai sekarang lu masih di Priok. Masih Priuk ya? Masih dong. Masih Priuk ya? Masih dong. Keren lah ya. Gue sekarang di Jonggol. Tapi Tapi kalau orang nanya, Kayak wakau dong. iya. Bapak lu gimana dong? bapak mana? Saben Wah, orang nanya, lu sekarang di mana? Di Jonggol. Itu kayak bercandaan coy. Ih, lu bapak mana? Serius, Lego lu di mana sekarang? Di Jonggol. Tapi lu nyari wakwau. Bego. Lu lihat itu di peta ada tuh Kabupaten Bogor, kecamatannya Jonggol itu ada goblok. Tapi identitas tetap Tanjung Priok dong. Tanjung Priok. Gua kalau di sana ditanya, lu orang mana? Priok. Asik. Sekarang gua kebetulan kan di sana buka coffee shop ya. Oke. Jualan kopi lah, tukang kopi ya. Tapi Pakai sepeda, pakai sepeda. campur bir. Starling. Apa campur janen? Enggak. Janen Oleh itu samping, cuma pakai oleh minuman. samping. Nih, bicara kopi, gue gelar sedikit. Ke bicara tentang Priok identik dengan hal-hal enggak, Yes. bukan berarti Tanjung Priok negatif, enggak. Yes. Cuman setidaknya kita tahu sendiri kita pernah kecil dan besar di Tanjung Priok. Ada satu-satunya minuman yang agak-agak ini Betul, itu betul. namanya janen dan itu ada satu-satunya Cuma yang ada di ada di Priok. Tanjung Priok. Itu kolaborasi isinya, Fenomenal. komposisinya Dia luar tahu. biasa. Jadi anak 53. Lu tahu kali baru. Jabir. Dan janennya itu cuma ada di Tanjung Priok. Enggak ada di tempat lain. Dan itu fenomenal buat gua. Minum apa lu? Janen. Lu mau bawa apa lu? Janen. Gak usah jauh-jauh gitu ya. Anak Bekasi aja lu tanya, beli janin dong, janin apaan tuh? Iya. Dia taunya janin. Janin beda lagi, ada tuh janin. Ya kan? Itu janin ada. Jadi gila, luar biasa ya.
sampai sekarang gue boleh nggak tanya nih, kita kan semua satu rasa lah ya, anak Priuk ya, tapi bukan berarti kita mengkotakkan diri dari tempat-tempat dan lingkungan lain, karena bagaimanapun kita sampai dengan sekarang kita kan bersosialisasi juga dengan orang-orang lain yang dari mana mereka berasal ya enggak. Cuma di malam ini mau ngebahas nih, gila, bercerita tentang Priuk. Apa sih tentang Priuk itu, dan sampai gaungnya tuh terdengar, nggak bohong, terdengar satu, mohon maaf, banyak orang yang Priuk itu negatif ya. Terus kedua, Priuk itu kayaknya kok ya anarkis atau susah banget ya, urakan lah ya, lahirnya kriminalitas dan segala macam. Tapi menurut kita yang ngejalaninnya, kita pernah bagaimana kehidupan di terminal Priuk ya kan, di Mambo dan segala macam, dan sampai sekarang kita bertahan dengan potret-potret di sekitar kita tentang kriminal dan segala macam yang terjadi. Bagaimana menurut lo semua? Apa hal terindah menjadi anak Priuk? Cus. Salah satu. Nggak usah nangis. Belum. Salah satunya sih yang jelas ya mental ya. Mental. Kita lahir gede di Priuk itu secara mental kita terbentuk kuat gitu loh. Ya tadi gue bilang insting bertahan hidupnya lebih kuat. Gitu kan. Bisa Karena lapar lah. iya, semua kondisi bisa kita rasain di Priuk gitu loh. Lu nggak selalu lu punya duit itu semuanya gampang, nggak juga. Masalahnya adalah ketika lu punya duit, lu akan jadi ATM berjalan teman-teman lu. Karena Ya karena teman-teman lu yang lain nggak punya duit. Jajanin dong coy, kalau katro amat lu sama temen gitu. Kayak gitu. Tambahan minum. Dia juga nggak ngerasa disusahin sebenarnya. Bener ya. Solidaritasnya tuh luar Nah biasa. akhirnya dia akan berpikir, masa ya gue nongkrong gue doang yang ngeluarin duit. Dan dia akhirnya berpikir kan ngajak, ya entah gimana caranya, jangan gue doang dong gitu ya. Akhirnya gitu ya secara solidaritas sih lebih gampang terbentuk itu sebenarnya di tempat kita. karena satu rasa ya. Satu rasa. Intinya tuh kalau mau apa-apa satu rasa, kan gue bilang yang nggak berubah apa ya perasaan. Lu uban udah bertambah banyak lagi kan, gue tanya lu pakai wig apa gitu kan. Gatsby dia yang tadinya langsing kan, sekarang kebanyakan ngemilin minyak tanah kali ya, jadi melar kan. Dia nggak TK dia nih. Ya, gue yang udah Gambar nggak digambar. iya makanya dia digambarnya di sini. Gue yang udah mamak-mamak lah, udah emak-emak, nggak usah ketawa kalau ngomongin gue monyong. Dia yang udah wah gila. Siapa sih yang di Bodong gue lihat pertama gue ngeliat Bodong nih. Gue pikir Wih Brahma Kumbara nih. Gue kecil besar dengan film itu soalnya. Oh iya. Mantilinya siapa? Mana juga di Tanjung Priok tuh dong. Saur sepuh ya, saur sepuh. Buat ngimbangin aja. Kalau cuma kumis doang ntar disangkain inspektur ladusing gua. Tahu nggak? Paling ngejenggot. Inspektur Ladusing iya. Iya, Nah bicara iya tuh dong. Oke. Bioskop di Tanjung Priok Yang dong. fenomenal. Gila. Sekar Tanjung. Sekar Tanjung. Di mana tempatnya? Jaya. Jaya. Priuk mana ya? Tanya nggak? Lu tahu nggak Sekar Tanjung? Oh tahu dia. Sekar Tanjung. Sekar Tanjung. Cendrawasih. Tapi lu tahu nggak? Lu bisa nonton gratis di situ. Lu bawa misalkan 10 bungkus mie instan tuh, misalnya lagi ada promo si mie Sarini, kan? Atau Indomie tuh, kan bawa tuh 10 tuh. Terus? Itu bisa nonton gratis tuh, cuma filmnya kita nggak bisa milih. Paling top film India tuh. Bangkunya yang ada main nomornya mah nggak? Hah? Pokoknya nomornya nggak? Wih, Oh, bebas. Akan menyium film Indianya tuh yang main tuh ya Madhuri Dixit, Sama Mitun itu, Chakraborty, Sanjay Dutt gitu-gitu. Bangkunya belum ada nomornya ya? Belum lah. Ngacak. Itu udah bangga banget tuh. Nagin tau? Nagin. Oh Nagin ya, Dewi Ular tuh. Iya, si Sri Depi kan. Kalau hujan udah tuh bocor, ntar gambarnya atau hilang. Itulah Sekar Tanjung bioskop. Nah, dari lu sendiri? Kalau gua mungkin orang nggak banyak tahu tentang sampur kalau Priuk. Nah, karena gua kecil masih ngalamin tuh sampur. Ih, gua Lu kalau mau makan ketoprak di Sampur kan. Lu pernah nggak perlu kancol, sampur. Cuman sekarang ya memang dengan adanya perubahan akhirnya dirubah, dibongkar ya. Nah, mungkin yang anak-anak sekarang Priuk nggak ngerasa rugi, yang nggak pernah ngerasain sampur itu. Indahnya Sampur kalau malam ya, naik perahu. Dan terus kalau misalnya takbir puasa marunda tuh setiap subuh. Gue itu. Gue. Cari jodoh.
Anak mana lu? Niat banget habis sholat subuh ke sana. Mana aja pokoknya ada lah di situ gitu kan, Pantai Marunda. Terus juga fenomenal di mana di Mambo tuh Nah, sosokan. Kemarin teman gua ada sama anak Cilincing digebukin nih, lu anak Cilincing ya? Gitu. Padahal ujung-ujungnya cuma fan Malak. Cari judul ya dia. Cari judul. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin dulu kalau kita ngadepinnya dulu ngerasa wah suasana cuma sekarang jadi bahan cerita yang wah gila. Kita bisa ngelaluinnya loh gitu kan. Dan nggak mungkin apa ya? Gua ngerasanya mungkin anak-anak sekarang kalau ngadepin kayak gitu gua belum tentu bisa ngadepin. betul. Gitu. Karena ya sudah terlalu dimanjakan dengan teknologi. Iya. Ya mungkin kita nih sebagai orang tua sedikitnya bisa ngasih pengalaman kita bentuk mental mereka juga gitu kan. Betul. Supaya kultur Priuk ini nggak hilang. Identitasnya ya. Identitasnya juga nggak hilang gitu loh, bahwa Identitasnya ya. kriminal itu sebenarnya hanya pandangan orang kalau gue bilang. Ya. Karena gini, kenapa gue bilang hanya pandangan orang? Gue dulu zaman kuliah, teman kuliah gue dibilang wah Priuk itu kriminal bla bla bla. Enggak kok, gue udah susah payah mendoktrin dia bahwa Priuk itu asri, damai, tentram. Tapi akhirnya statement gue terkalahkan ketika dia main ke Priuk, turun dari bis, ya kan, di Mambo, dia ngeliat orang dibacok pak. Ujung-ujungnya apa? Statement gue nggak berlaku dong di sono. Anjing lu katanya dia. Apa? Bohong. Komplek bang. Dikit-dikit misi. Iya. Lo nggak bilang misi aja keluar hidup lo. Ini gue ngalamin waktu di Permai. Jadi ketika itu gue lagi nunggu bis di depan SMP 30 malahan. Sebelah gua mas-mas pakai celana pendek duduk di sebelah warung rokok. Depan tawuran, Pak. Set enggak lama ada yang jatuh depan gua. Sebelah gua ngambil celurit dari bawah warung. Dia hantam depan mata. Petuk. Cakep ya. Gimana gua mau mempromosikan Priuk bahwa Priuk ini damai dan gitu. Kalau kejadiannya begini-begini aja gitu. Tapi itu memang nyata. Memang nyata. Tapi itu ya hanya apa ya, ketika orang mau statement bahwa kriminal ya memang ada, nggak usah di Priuk deh kalau gua Di mana sih. aja, di mana, di daerah manapun kriminal itu Kita ada. mau ngeliat ke sisi yang mana nih gitu. Betul. Cuman memang yang kita perlu lestarikan adalah tadi Pembentukan mental. Identitasnya itu loh. Cuman kalau yang masalah yang lain gue yakin nggak cuma di Priuk kok. Lu nggak bisa punya Ferrari lu kalau nggak lewat Tanjung Priuk. Bener. Betul, Tanjung Priuk cuy. Gerbangnya di sini. Kenapa Priuk identik kriminal, anarkis? Sekarang gini, satu-satunya tempat nyari duit yang basah Yoi. tanpa harus punya otak cuma di pelabuhan. Mungkin nggak punya, bukan Maksudnya nggak bahasanya berpendidikan gitu ya, maksudnya nggak perlu bukan nggak berpendidikan juga, bukan nggak punya otak juga. Cari duit Maksudnya gampang. nggak perlu pakai, maksudnya nggak perlu berpikir lebih keras cenderung- gitu loh. Lebih cenderung ke lebih fisik kali ya. Benar, Iya, nggak perlu pakai kekuatan ya, kekuatan mikir fisik. keras, hanya perlu pakai fisik. Dan kalau nggak ada saingan, lu nggak perlu berdebat, tapi dengan baku hantam gitu. Betul. Makanya Priuk dikenalnya wah lu anarkis, dikit lu ribut, dikit begini. Padahal itu salah satu cara bertahan hidup lah ya. Salah satu cara bertahan hidup. Iya. Jangankan orang Priuk dimanapun, Iya. Caranya seperti itu. caranya sama gitu loh. Cuman akhirnya dipukul rata. Cuma kenapa kita terekspos dengan kriminal? Karena memang yang tadi dibilang sama om kita, Cila, itu memang nyata dengan bacok-bacokan segala macam. Tapi dari semua yang orang lihat ada hal manis tentunya kan di belakang itu yang Ini harus sebelum puasa itu Iya, itu berbuka puasa cuy Ramadan. Betul dong, ada hal manis dan kenapa kalau tidak ada hal manis kenapa kita sampai dengan sekarang nih bangga lo anak mana? Priuk. Mana lu Priuk gue. Wih, brong banget daerah itu. Bodoh amat. Gue di Jonggong, gue bawa ke identitas gue. Set cafe gue pakein apa kontainer. Asli itu dari Priuk tuh gue bawa ke sono. Jadi orang nanya, kok pakai ininya konsepnya pakai kontainer? Gue anak Priuk. Lu tahu dong di Priuk ada apa ya? Nah, jadi buat yang lainnya yang bukan anak Priuk bukan berarti kita juga membedakan mengkotakkan enggak. Kalian bebas gue punya cerita di daerahnya masing-masing. Cuma bangga, iya karena kami mempunyai banyak kenangan manis di sini. Gimana survive sampai sekarang? Ya maka kami bangga dong. Kenapa yang dibanggain? Karena bisa bertahan melewati yang katanya orang itu sulit. Kita bisa. Gue bisa cuy. Gue bisa ngelewatin yang orang-orang Malak. Gue bisa
apa namanya, gue ngeliat orang bacok-bacokan skor jantung, kita orang tawuran, kita cuma ngeliatin, kita nggak yang depresi di rumah kan. Betul. Enggak, iya dong. Terus kekerabatan kita sama teman makin solid. Ya. Nah, Itu yang nggak bisa hilang, bahwa daerah lain juga ada ya Iya. soliditas. Tapi di Tanjung Priok gue ngerasain bahwa tingkat soliditas itu lebih luar biasa. dengan dinamika yang dengan banyak banget dinamika ya. yang luar biasa. Sama sedikit disayangkan lah bahwa Tanjung Priok sebenarnya sedikit ya, sedikit gue nggak bilang banyak, bahwa proses pergeseran nilainya luar biasa gitu. Proses pergeseran tidak menyalahkan bahwa Nah sekarang ini dari Bang Johar ini. bahwa kemajuan teknologi pembangunan itu harus tetap berjalan, iya. Tapi setidaknya nilai yang ada di Tanjung Priok itu pergeseran nilainya udah cukup luar biasa bergeser gitu. Bahwa bukan berarti di sana nggak baik, Priok harus tetap seperti itu yang dulu gitu, enggak. Cuman yang gua rasakan bahwa dulu sebrong apapun Tanjung Priok itu indahnya luar biasa. Tanjung Priok, kalau istilah anak dulu tuh, anak Priok tuh banyak nyamuk aja pada nongkrong di luar. Apalagi nggak ada nyamuk gitu kan. Tidur. Bisa jadi pada gelar kasih itu dulu. Segitu tersiksanya tapi tetap nyaman. Itu kan yang akhirnya buat kita tuh sedikit punya kebanggaan tersendiri gitu. Bukan berarti di daerah lain nggak punya hal itu. Gue yakin juga ada yang seperti itu. Pasti. Cuman hampir semua rata tuh di Tanjung Priok gitu. Dan stigma negatifnya sebenarnya banyak hal yang nggak sesuai fakta. Betul. Kayak terminal. Gue yakin Tanjung Priok itu terminal yang paling aman loh. Iya. Kenapa? Di Pulau Gadung lu baru masuk terminal lu ditarik-tarik tasnya. Iya benar. Iya kan? Bener. Pak, bis mau kesini Pak, padahal kita bisa baca. Udah tahu gue bisa baca. Malah gue orang Priok lebih takut ke Pulau Gadung daripada terminal. Beneran. Iya benar. Tapi kan stigmanya bahwa terminal Tanjung Priok itu rawan. Iya. Tapi di atas jam 11 malam itu dulu. Iya. Kan gitu. Tapi kalau lu mau naik bis, orang bisa baca, orang bisa leluasa dengan sendirinya. Nggak ada tuh yang namanya calon tarik-narik. Cas ditarik-tarik apa enggak. Tapi yang beredar di luar ada kecenderungan bahwa terminal Priok itu lu masuk pakai pakaian lengkap, pulang telanjang gitu. itu stigma, nggak apa-apa menurut gua. Cuman faktanya memang nggak kayak gitu. Dan Priok juga punya pasar yang cuma ada di Tanjung Priok satu-satunya. Pasar ular. Pasar ular. Ayo ngaku. Legendary ya. Jadi Snack market. nggak usah gengsi. Jangan dibilang belanja di mana, tapi itu dibutuhkan. Mau pasar ular 1, mau pasar ular 2. Yang parkirannya cuy, mobilnya mewah. Ya kan? Jadi apa? Jangan munafik. Tapi yang disayangkan adalah perubahannya, Kamil. Karena dulu kalau masih zaman-zaman kita, barang-barang di sana itu masih orien dari pelabuhan. Iya. Sekarang Tanah Abang. Industri. Sekarang Tanah Abang cuy yang mau konveksi. Kita pun Iya. mendukung lah ya UMKM, Iya. industri. Tapi maksudnya di sini adalah yang dia bikin dengan apa merek atau yang dari luar gitu loh. Kalau mau bikin brand sendiri deh. Nah, mendingan brand sendiri, kita lebih respect gitu kan. Gue juga senengnya bahwa Priok punya pasar ular. Dan gue kalau gue lebih suka yang ojek sepeda. Ojek sepeda nggak ada. Zaman ojek sepeda dulu ada. Gue ke sekolah lewat belakang pakai ojek sepeda dong. Kan gue kelas baru, ceritanya baru gue ke kelas kambing. Sama gue kelas kandang yang banyak rumputnya. Dan oh ya, lu tahu nggak ceritanya satu lagi nih yang menjadi sorotan di daerah lainnya. Tanjung Priok adalah pusat prostitusi. Nah, Ya. Rumah gua tuh. Dan Keramat tuh ya, kita hidup di daerah Keramat. Lu bayangin seanak usia gue itu sekitar belasan tahun, kalau nggak 12 sampai 14 tahun. Mungkin kalau sekarang gue lihat Bali itu Legian atau Jaksa atau mana. Nah, gue bisa melihat yang wow. Dulu nggak ngerti itu kenapa kok orang pakai jaring celana laba-laba gitu. Ternyata dia pakai stocking laba-laba. Setelah gue tahu kok itu bagaimana, akhirnya yang gue lihat dulu, oh dia begini, dia begitu. Dan sekarang ya ternyata sudah menjadi 180 derajat berubah, alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi Islamic Center. Padahal dulu Keramat Tunggak tuh Ada RT-nya tahu di sana ternyata. terbesar se-Asia Tenggara. Itu ada RT-nya, gue baru tahu di kompleknya. Ada. Kalau ngomongin Keramat Tunggak langsung pegang itu dong.
Ingat ya? Lu masih kecil dulu. Lu nggak bisa. Gitu naik sepeda nyolong. Tapi lu karena rumah lu jauh dari sana, lu nggak pernah lihat kan kalau jam 3 pagi ngeliat tukang beca bawa Mulan Jamilah KW. Sama ini paling ketemu yang ini orang yang dikasih Viagra tuh. Ya kan di luar jalan teriak-teriak buka baju telanjut. Lu dia kenapa nih? Enggak tahu dikasih itu obat kuat. Dia dikerjain ya. Dikerjain. Ya itulah ya. Dan itu luar biasa itu. Itu luar biasa itu. Dan gua rasa itu luar biasa. Anak kecil zaman kita ya, generasi kita yang seumuran kita, anak kecil di tempat lain nggak ngerasain apa yang kita rasain saat Itu salah satunya itu. Iya. Salah Salah satu identitas juga itu keramat tunggal. Tapi setuju nggak sih itu di Gus Dur? Sebagai lu orang-orang Priuk yang udah lama, gitu, setuju nggak? Kalau gue gini, lebih ke sisi Bodong kayaknya sosial. lebih nggak setuju deh. Kayaknya Cuma dia- karena sekarang udah Oh, ada gua micet bener. mungkin dia setuju. Nggak, gue justru nggak setuju. Lu kenapa nggak setuju? Karena gini loh, akhirnya begitu dibubarin, Oke. ini ngecer kemana-mana. Bener nggak? Betul. Intinya mereka punya alasan bertahan hidup. Ada koljem, pela-pela, zaman dulu pela-pela ya kan. Rel kereta dong. jadi nggak Gua nggak tahu terkontrol. gua banyak di situ. Masya Allah. Ada. Masjid Gang 6 tuh. Ya, ini. Oh ya Gang 6 ya. Itu maksudnya lebih lu Iya, lu gua akan tahu, susah ngontrol Uh-uh. ketika itu nggak terpusat. Kalau waktu ada keramat tunggal mungkin pemerintah ketika ada mau sosialisasi soal HIV, sosialisasi soal pemakaian alat kontrasepsi itu kan lebih mudah. Betul. Gitu. Dokternya juga gampang, Benar. pengecekan. Nggak munafik lah gitu ya. Nggak semuanya itu orang harus baik Iya, dan nggak ada betul. nggak ada kayak gitu-gituan gitu loh. Tapi tahu nggak sih pekerjaan paling tua di dunia Iya. itu PSK Itu. Kay. Dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Dari zaman jahiliyah. Kayaknya bodong. Dalam dia. Bukan. Dalam dia. Bodong Menyimpan cerita nanti di dalam. tahun lagi mau calon gubernur nih. Wih. Kan salah satu program fenomenalnya balikin keramat tunggal. Makanya dia mau jual akun Facebook nih. Balik lu misinya balikin keramtung sama Alexis ya. Ya. Alexis Kalau mau jadi orang tenar Berat gampang dong kayak politiknya gitu Jay, itu aja. berat ya politiknya Jay. Saya mau balikin keramat tunggal bikin baju. Fenomenal. dengan tujuan penyuluhannya lebih satu pintu gitu kan. Nggak Bikin tercecer. baju gitu 2023 kembalikan keramat tunggal. Tapi balik lagi sih nyambung dari apa yang lo bilang ketika mereka tercecer, baik lagi mereka punya alasan bertahan hidup. Iya. Nah, satu hal yang gue ngerasain sampai sekarang ketika kita udah kemana-mana dalam arti bergaul dengan siapapun, karena gue ngerasa bukan apa-apa, jadi itu dibawa dan apa ya ketika melihat orang hitam putih dengan segala macam karakter, iya hitam. Putih nggak mungkin dengan berbagai macam karakter ya gue cuma senyum aja kenapa kan ya gue sudah pernah ada dan gue melaluinya. Nah, dan ketika melihat sorry kayak tadi ada juga beberapa lingkungan yang negatif gue akan coba senyum itu hidup lo itu urusan lo lo pasti punya alasan kenapa lo melakukan itu tapi hal yang paling menurut gue itu janganlah kita sok cepat untuk menghakimi orang, sok cepat berasumsi bahwa orang itu tuh nggak baik. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi sama orang itu sebenarnya. Di belakang itu ya, di belakang Iya, itu karena gue yakin setiap orang itu pasti punya cerita. Masalahnya, lu mau tahu nggak cerita orang itu? Ya, Kalau betul. lu nggak mau tahu, lu nggak mesti banyak ngomong. Betul, Nggak mau betul. ngebantu, lu diem aja. Ya, Nah, tapi, betul. nah kita nih mungkin udah lama nggak ketemu. Apa yang Bodong punya cerita, gue punya cerita, Cedek punya cerita, Om Ambon juga Gua punya parah-parah. cerita. Ya, oke, sama lah. Kita semua mengalami hal yang bener-bener sampai nyusruk gitu kan, sampai nyusruk terus sekarang Cuma juga. sempak aja nggak kejual. Iya. Nah, berarti apa? Intinya punya cerita ya. Tergantung nih gimana penerimaan cerita-cerita kita itu diterima apa enggak. Ya udah, kita yang mau terima, hayu, yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita terus berkarya, terus berbuat baik dan santai aja. Yang penting pasti kan. Ya. Punya target lah ya, kita harus punya target. Oke guys, ya ampun nggak kerasa kita ngobrol begini sudah lumayan ya. Dan akhirnya apa?
dari rasa yang sama, terus juga dari tujuan yang sama, ternyata kita masih satu tujuan. Kita bisa sama-sama juga untuk kedepannya itu seperti apa, karena hari esok insya Allah akan selalu ada, amin ya, walaupun kita nggak tahu nih waktu sampai kapan. Jadi lu mencalonkan jadi gubernur gitu, lu boleh menggusur satu daerah tapi gantikan tempat yang lainnya gitu. Apaan tuh? Ya itulah, Keramat Tunggal tadi kan dia gimana? Keramat Tunggal. Masih aja Itu dibahas. nanti cerita tersendiri tuh asik. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir. Iya, quotes yang Oke. dibangun dari- Daripada sekarang open BO susah nangkepnya. Nggak usah dibahas sih, monyong, open BO lagi. Hancur ya. Anak gue udah tahu itu duluan. Iya. Aduh, oke guys, dari Johari quotes kita, oke. Polisi nangkep penjahat gampang, abis ngerampok dia pasti ke Keramat Tunggal. Iya kan? Gampang. Dodong ada quotes yang dibangun dari anak Priuk. Oh ya, sekarang kita masuk ke sesi quote karena sudah mau closing. Thank you, dan ini ada salah satu, kita akan memberikan pesan-pesan ya. Oke, dimulai dari Om Bot. Oke, kalau dari gua gini, gua waktu itu dapat kata-kata dari orang Kulon tuh ya. Orang Kulon tuh Latin tuh, orang Latin. Itu dia bilang dum spiro spero. Asik. Yang artinya adalah Yang arti itu mau dibikin tato sama lu kayaknya. nggak jadi-jadi tuh sama lu. Dum spiro spero itu ada artinya selama lu masih bernapas, lu harus tetap berharap. Dalam artian, ya jangan pernah nyerah. Ketika napas lu masih bisa berhembus, kaki lu masih bisa melangkah, ya lu harus tetap berusaha. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, terjepit apapun lu pasti nemuin jalan untuk ke tempat yang lebih baik. Jadi. Luar biasa. Oke. Kalau dari gue, Gubernur DKI. gue benerin. 80. Itu dong, lu tau dong di bio IG gue ada look at yourself before doing something. Ya, lakukan sesuatu. Gimana? Coba artiin dong. Jadi intinya tuh sebelum lu melakukan sesuatu, lu lihat diri lu sendiri lah. Karena lu melakukan sesuatu, lu ada alasan, lu lihat diri lu sendiri. Jadi ketika lu menunjuk, lu lihat diri lu sendiri. Karena itu nggak mudah. Jadi lebih kuncinya lu lihat diri lu sendiri, balik lagi. Ketika orang lain melakukan kesalahan, terus lu nggak terima, lu lihat diri lu sendiri lagi. Apakah lu udah betul? Apakah memang harus diperbaikin? Ya udah, jadi jangan terlalu egois. Mungkin That's lebih right. Ketika lu nunjuk, ada 3 jari yang nunjuk balik ke lu nih. Ini dong. Satu Susah gue begini. Kan Begini. Gini, 3 jari nih. Nunjuk balik ke Oh lu. iya, gini ya. Iya. Siap. Oke, dari Om Cedek. Kalau dari gua, ya buat lu yang pengen hidupnya enjoy, hidupnya enak. Banyak duit. Nah iya, itu salah satunya. Tapi yang terpenting adalah tuntutlah diri lu untuk baik sama orang. Jangan tuntut orang lain baik sama diri lu. Karena ketika orang mencaci lu, menghina lu, merendahkan lu akan merasa biasa aja. Tapi yang terpenting adalah lu tetap baik sama orang itu. Doang. Ini bukti bahwa orang bergambar gini juga belum tentu luarnya aja, dalamnya. Wih. Sebenarnya lebih tujuan bergambar. enggak. Sebenarnya tujuan gua menggambar badan gua adalah untuk menakut-nakuti calon. Itu dari anak gua. Tidaknya kan terjawab. Anak nanti lihat ya ini babenya sependek menakutkan. Dari Om. Kalau gua hidup asik-asik aja lah. Oh. Karena Tuhan maha asik. Asik. Mantap. Oke. Terima kasih untuk obrolan malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, tercapai apa yang diinginkannya, terus semangat dan tidak putus asa terlalu cepat ya. Yang pasti katanya ada lagi pepatah, jangan cepat puas akan hasil. Maksud gue akan hasil, harus bisa lebih lagi. Oke guys, oke teman-teman semuanya, makasih ya untuk hari ini. Sehat semuanya. Ya, terima kasih di Sukses buat Art 14 Studio. Yang punya temen gue nih. Lu bilang apa dong? Anak Priuk nih.